Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami dapat mempersiapkan diri kami untuk melanjutkan segala aktivitas kami hari ini. Sebelumnya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang bekerja dalam hati kami, supaya kami dapat mengerti tentang firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 23 dikatakan demikian. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Sahabat yang dikasihi Tuhan, anak kecil sering ditanya begini, "Nak, kalau kamu sudah besar nanti, kamu mau jadi apa ya?" Pertanyaan seperti ini biasa dipertanyakan oleh orang tua anak. Kadang juga dipertanyakan oleh opung, namboru, tulang, tante, atau siapa saja yang ingin tahu cita-cita seorang anak. Jawaban si anak bisa macam-macam. Tergantung pengetahuan anak yang diperoleh dari lingkungan keluarga dan pergaulannya. Ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi polisi, dokter, pilot, guru, pendeta, bahkan bibelfro, dan lain sebagainya. Tentu pengaruh kehidupan beriman dalam keluarga sangat menentukan. Apabila sejak kecil anak sudah diperkenalkan dengan pelbagai praktek hidup beriman yang membahagiakan hidup keluarga, yang membahagiakan ketika tinggal dalam Kristus. Karena itu merupakan tujuan hidup setiap orang beriman yang perlu ditanamkan pada anak-anak dalam keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih ada saja walaupun keluarga atau seseorang itu hidup sudah dekat dengan Tuhan, percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, tapi ada saja kekuatan dunia ini yang bisa menyeret hidup orang percaya itu supaya menjauhkan diri dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Akhirnya terjadi penyangkalan. Sebagaimana Petrus menyangkal Yesus yang begitu mudah berkata, "Aku tidak mengenal dia." Dan kita tahu ada banyak cara iblis. Contoh orang-orang palsu, orang-orang Kristen palsu, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Dan salah satu tanda dari akhir zaman adalah kemunculan para antikristus. Seperti yang nyata dalam 1 Yohanes pasal 2 ini. Muncul antikristus. Antikristus adalah mereka yang mengaku diri memiliki kuasa dan wewenang Kristus. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Atau mereka yang menolak, melawan dan menentang Kristus serta ajarannya. Antikristus bukan hanya sosok yang hanya melawan Kristus, tapi berusaha untuk menggantikan, mengambil tempat Kristus dengan dirinya sendiri. Yohanes memberikan 3 tanda dari guru-guru palsu yang dikendalikan oleh roh antikristus. Pertama, mereka memisahkan diri dari persekutuan, ayat 19. Kedua, mereka menyangkal Yesus adalah Kristus, ayat 22. Dan yang ketiga, mereka menyesatkan orang-orang percaya untuk meninggalkan Kristus, ayat 26. Yohanes mendorong orang percaya untuk melindungi diri mereka dari roh antikristus dengan cara bergantung pada kehadiran Roh Kudus yang tinggal di dalam diri mereka. Mengenal kebenaran dan tetap tinggal dalam persekutuan
bersama Yesus. Dunia ini penuh dengan nabi palsu yang berlagak sebagai malaikat terang. Mereka menggoda jiwa lemah dengan taktik mereka, mengalihkannya dari kejujuran dan kebenaran. Karena itu waspadalah. Setan juga bisa saja menambahkan sedikit kebenaran pada sesuatu yang palsu, supaya hati manusia itu mudah terbawa kepada ajaran mereka. Khususnya di kalangan pemuda dan remaja yang mencari pasangan hidup dengan perbedaan agama. Di kalangan karyawan dengan tawaran jabatan. Di kalangan anak-anak dengan penuh pengaruh teman-temannya, dan masih banyak pengaruh yang ditawarkan pada dunia ini. Nikmat dunia ini yang akhirnya memisahkan kita dari Tuhan yang kita percayai itu. Karena itu kita harus sungguh-sungguh menguasai diri kepada hal-hal yang benar sehingga kita dijauhkan Tuhan dari hal penyangkalan. Renungan kita mengatakan, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Penyangkalan kepada anak sama artinya dengan penyangkalan terhadap bapa. Bapa menunjukkan dirinya dalam diri anaknya, sebab anak ada di dalam bapa dan bapa ada di dalam anak. Bapa akan menunjukkan dirinya seiring pengenalan kita dengan Yesus. Itulah sisi misteri yang tidak dapat dituntaskan dengan kata-kata. Kenallah Dia melalui pengalaman hidup sehari-hari dengan iman dan bukan hanya dengan kognitif. Saudara yang terkasih, pengakuan adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan Kristen. Pengakuan berarti mengakui sesuatu. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita, kita mengakui kesalahan kita dan meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengampuni orang yang mengaku dosa-dosanya. Pengakuan lain yang sangat penting adalah mengakui iman kita kepada Yesus sebagai penyelamat kita. Pengakuan ini adalah tindakan iman. Kita tidak bisa menyembunyikan iman kita. Mengakui Yesus sebagai anak sama dengan memiliki bapa, karena mereka adalah satu. Biarlah kasih Allah di dalam anaknya nyata di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita terberkati dan hidup kita juga menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini, karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Supaya itu juga memberikan kekuatan sukacita dalam melaksanakan aktivitas kami hari ini. Supaya kami bekerja bukan karena sesuatu hal, bukan karena pimpinan kami, bukan karena sekelompok, tapi kami bekerja karena Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu bekerja dalam hati kami, supaya semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, terima doa permohonan kami. Dan semua para jemaat dan para gembala-Mu Tuhan, kami serahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami dalam segala pekerjaan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan. Seluruh kehidupan kami dan apapun yang kami hadapi, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi atas diri kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom dan selamat beraktivitas untuk kita semua.